tarif Hotman Paris untuk kasus Sambo itu 5M. Menolak kasus Bang? Boleh. Setelah ditunjuk? Boleh, karena saya mengundurkan diri baik-baik dan dikabulkan. Katanya tadi sudah ada duit yang Sambo itu. Sudah disetujui, tapi sebelum sempat saya terima. Berapa itu? 5M. Oke. Baru depannya kan? Untuk menunjuk abang surat kuasa aja kan? Sudah honornya 3,5M untuk Sambo, 1,5M untuk PC. Itu 5M. Tapi ditolak? Karena? Akhirnya saya tolak. Akhirnya, Karena? kenapa Bang tadi? Karena Ini Pak, kalau honor segitu mah kecil. Kecil. Yang paling besar dalam siapa karir juga? saya itu Paling 2 besar? juta dolar pernah. Paling besar kalau dirupiahkan? 12 juta dolar saya Selamat untuk Bapak Prabowo, sekarang sudah resmi dan ini kata mereka yang mengatakan bahwa Pak Jokowi curang mulai dari MK. Presiden Jokowi kayaknya nggak punya kesadaran, Bang. Oh, kenapa itu? Apa indikatornya? Satu, hari ini demonstrasi mahasiswa itu sudah sangat banyak. Bahkan sejak akhir tahun 2023. Jadi 16 Oktober 2023. Kalau ngomong kecurangan, Bang, di MK itu kecurangan paling pertama. Ini adalah video ketika Megawati mengatakan bahwa beliau kenal dengan Putin. Saya tuh bukannya sombong, saya kenal Putin itu dari dia sekretaris wali kota Saint Petersburg. Jadi saya tahu dia gimana. Kalau dia mau habisi Ukraine itu 1 hari, dang gitu aja. Tapi kan enggak. Yang beliau kesel, kenapa sih Ukraine pakai minta bantuan dari NATO? Mbok baik-baik aja. Karena apa? Karena itu Ukraine adalah pintu gerbangnya masuknya ke Rusia. Ibu Mega masih cantik, pengikutnya masih banyak, pasti masih banyak yang mau selfie sama dia. 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditemukan. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Garuk-garuk apa toh yo? Inilah cerita Ibu Megawati ketika nangis bersama Ibu Risma. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, nggak nangis. Bu, iki piye to yo Bu yo? Ibu, ternyata kok kemen yang soro Ibu. Nangis ya, saya nangis no, karena saya ya perempuan. Karena dia bilang, Bu, karena saya bilang, Bu itu yang di kolong-kolong jembatan, yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong, diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Inilah video Pak Anies membela Ibu Megawati. Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus di... Mas Gibran menunggu undangan resmi dari Ibu Mega untuk datang ke rumahnya. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Inilah pernyataan Ibu Mega bahwa Pak Jokowi itu bukan apa-apa tanpa PDIP. Mentang-mentang lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo, beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal, diikuti terus kan sama saya aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP.
Ibu Megawati hanya akan mengundang para sahabat-sahabatnya saja di acara ulang tahunnya. Ibu mau ulang tahun loh. Hehe. Tapi nggak ada perayaan loh. Nggak mau. Hasto tadinya udah nanya, ibu perayaan ibu mau diapain? Enggak. Ya bukan, udah pada kangen. Enggak. Ya bukan, gimana, masih pandemi. Terus gimana dong nanti bu? Aku mau makan sama anak cucu yang merasa sahabatku saya undang, yang enggak sahabat enggak. Ya iyalah, jelas kan undangan lisan. Ya kan banyak loh yang nggak seneng sama saya. Tapi kalau udah perlu baru pura-pura bersahabat. Inilah video ketika Caimin jadi bahan bercandaan. Emangnya Caimin gimana gitu? Caimin posisinya gimana? Badannya di luar, rohnya di dalam. Ini penjelasan tentang apa itu amicus curiae yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Dalam bahasa Indonesia, amicus curiae lebih dikenal sebagai sahabat pengadilan. Amicus curiae merupakan tradisi hukum Romawi. Amicus curiae memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memberikan pendapat hukum kepada pengadilan sebatas opini dan bukan sebuah perlawanan. Amicus curiae diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Melalui amicus curiae, banyak pihak meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pemilu ulang secara independen, imparsial, dan berintegritas. Banyak pihak juga mengingatkan Hakim MK untuk menciptakan keadilan dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal paling utama. Ini penjelasan Bapak Margarito kenapa Hakim MK tidak usah melirik amicus curiae. Mahkamah Konstitusi mau bikin beres bangsa ini, jangan lirik barang ini. Amicus curiae ini tidak boleh dilirik, apalagi dipertimbangkan. Anda pilih mana? Anda mau pilih nomor satukan bangsa, atau Anda pilih kelompok atau golongan? Bangsa kan? Jadi udah, dan bangsa kita sepakat pakai hukum yang kita tulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Hukum sebagai hal yang supreme. Maknanya tidak ada orang siapapun dia yang lebih tinggi dari hukum. Jadi udahlah Mahkamah Konstitusi, kalian jangan aneh-aneh atas nama ini, atas nama itu, nggak usah. By text, by Undang-Undang Dasar. Begitu bos. Inilah pidato resmi dari Pak Anies dan Caimin untuk mengucapkan Pak Prabowo sudah menang di sidang MK dan sekarang maju menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil akhir Pilpres tahun 2024. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hal depan. Ini ucapan selamat dari Pak Anies Baswedan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran karena sudah maju menjadi presiden. Ini kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kami mengatakan bahwa bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran pantang. Inilah ekspresi senangnya Hotman Paris ketika ia menang di sidang MK untuk membela Kusuma. Oke gas. Inilah keterangan dari Dr. Margarito ketika menjadi saksi di MK untuk membela 02. Siapa yang bohong, mati dia. Belum ada sini mati. Ya, Pak Andri, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah. Itu orang bolak-balik. Tidak,
yang saya bilang dalam pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau pengen disangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil aturan sumpah. Siapa yang bohong mati dia. Keluar dari sini mati. Dan itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Video pernyataan Hotman Paris curiga kepada dua hakim yang sangat membela 01 dan 03. Saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik. Kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar. Kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Dia benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Inilah 4 tugas MK yang dijelaskan oleh Bapak SBY. MK salah alamat. MK harus hati-hati, jangan sampai nanti justru melanggar konstitusi. Kan hanya 4 tugas MK itu. Satu yang itu menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian urusan pembubaran partai politik, dan satunya lagi memutus sengketa hasil pemilu. That's it. Jangan keluar dari itu supaya tertib negara ini. Jangan ada tambahan-tambahan yang justru ya merusak gitu. Jadi pro kontra waktu Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai cawapresnya. Tanggapan mengenai putusan MK ini Pak? Pak sudah komunikasi dengan Mas Gibran? Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua. Kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya. Demokrasi ya, demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Oh. Marahnya Ibu Sri Mulyani ketika disinggung masalah korupsi di acara TV. Tanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah Mas. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skeptisism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Iya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Ibu Sri Mulyani menjawab dengan nada tinggi ketika ditanya perihal apakah suaminya bahagia hidup bersamanya. Betul? Anda punya? Suami saya membeli itu berapa tuh nilainya? 150 juta waktu itu. Apapun, tapi Anda punya moge. Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan. Iya pasti. Dan makanya saya bilang sama suami saya boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Oh, kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya? Dari 88, kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Jadi jangan diputar lagi kemana lagi nih masalah perasaan suami saya happy atau nggak happy ya. Tapi oke lah, ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi, tapi ya saya ikutin lah. Suara saya tinggi lagi nih, karena saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan. Iya, nggak perlu emosi.